Pagi ini kita membaca Injil Lukas pasal 24. Kita akan baca ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menyenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman Kristen jika dibandingkan dengan agama-agama besar di dunia ini, maka iman Kristen itu unik, saudara. Berbeda dari semua agama yang ada di dunia ini. Berbeda dari semua kepercayaan yang ada di dunia ini. Dan keunikan dari iman Kristen atau disebut agama Kristen, ya kekristenan kita bisa pilih yang mana. Istilah mana yang cocok, yang tepat bagi kita, itu berbeda, itu unik karena didasarkan pada satu pribadi. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Amin. Iman Kristen itu dibangun di atas dasar kepercayaan atau fakta bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa manusia. Bahwa Dia telah dikuburkan. Dan bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kekristenan didasarkan kepada fakta bahwa Tuhan akan datang untuk menjemput umat ketebusannya dan menghakimi seluruh umat manusia. Itu sebabnya saudara, kekristenan sejati adalah kekristenan yang dibangun di atas dasar fakta bahwa Yesus telah mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Bahwa kekristenan itu adalah iman kepada pribadi Yesus dan memiliki hubungan yang benar dengan Yesus. Saya juga harus mengatakan meskipun seperti agama-agama lain saudara, iman Kristen itu memiliki standar moral, itu sudah jelas. Kita memiliki seperangkat pengajaran atau doktrin yang pasti, tetapi iman Kristen tidak semata-mata didasarkan kepada keyakinan akan ajaran tertentu atau moral tertentu.
Tapi sekali lagi, kekristenan didasarkan pada pribadi Yesus Kristus Tuhan yang telah mati dan bangkit itu. Sekali lagi saudara, kekristenan didasarkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Kekristenan tanpa Yesus yang hidup, kekristenan tanpa relasi yang benar dengan Yesus yang hidup, itu bukan kekristenan. Itu sebabnya saudara, dewasa ini kita harus benar-benar waspada, kita harus bisa mengenal bahaya kekristenan tanpa Kristus. Kekristenan tanpa relasi yang benar dengan Kristus yang hidup, yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan umat manusia itu. Saudara, saya melihat bahwa kekristenan sudah mulai mengidentifikasikan dirinya dengan agama-agama dunia, yang mana orang Kristen sudah mulai ada cukup banyak yang mengukur kekristenan itu bukan pada dasar yang benar yaitu Kristus, tetapi mengukur iman Kristen itu berdasarkan pengalaman subjektifnya. Berdasarkan perasaannya, berdasarkan apa yang dialaminya. Jadi dia tidak mengatakan aku Kristen karena aku percaya kepada Yesus, tapi banyak orang mengatakan aku Kristen karena kekristenan itu berhasil untuk saya. Lihat, Kristen membuat hidup saya baik. Saya sehat, saya berhasil dalam bisnis, saya punya keluarga yang baik, hubungan saya dengan keluarga saya sekarang dipulihkan karena saya Kristen. Bukan saya Kristen karena saya tahu, saya percaya Yesus adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk dosa-dosa saya. Kita perlu waspada terhadap kekristenan yang seperti itu, saudara. Yang didasarkan kepada alasan-alasan subjektif manusia yang sifatnya egois. Kamu kenapa jadi Kristen? Kamu kenapa rajin bergereja? Ya, karena kekristenan itu baik untuk saya. Berhasil untuk saya. Bermanfaat untuk saya. Itu sebabnya banyak orang yang kecewa, tidak lagi percaya Tuhan, tidak lagi bergereja karena merasa aku udah ikut Tuhan lama kok, bisnisku gini-gini aja ya. Aku ini sudah ikut Tuhan lama kok, aku nggak sembuh-sembuh ya dari sakitku. Kok ada aja masalah dalam hidup ini. Makanya banyak sekali orang melakukan sinkretisme. Ya saudara ya, yang satu mengambil filsafat, mengambil psikologi dunia ini, mengambil keyakinan, kepercayaan, digabungkan dengan kekristenan. Yang penting dia merasa sejahtera, itu merasa baik, itu merasa sukses untuk dirinya. Makanya tidak heran saudara ya, cukup banyak orang yang mempromosikan kekristenan bukan karena pribadi Yesus, tetapi karena kekristenan dapat berhasil untuk hidupmu. Ayo, jadi Kristen yuk. Kamu akan diberkati loh. Rumah tanggamu akan jadi baik. Bisnismu akan lancar. Kamu akan sehat-sehat saja, baik-baik saja. Enggak akan ada pergumulan. Bukan orang memberitakan kekristenan karena Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yang berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kenapa kekristenan bisa menjadi begitu lemah, tumpul, saudara ya. Tidak transformatif karena dasar yang benar telah digeser dengan penilaian-penilaian subjektif tentang kekristenan itu. Bahkan hati-hati kalau ada gereja yang mempromosikan gerejanya, ayo ikut gerejaku, kamu akan diberkati. Gerejaku loh, puji-pujiannya bagus, pelayanannya bagus, tempatnya nyaman, kamu bisa punya komunitas yang mendukung usahamu dan lain sebagainya. Kamu bisa sukses dan lain sebagainya. Hati-hati kekristenan tanpa Yesus. Amin. Hati-hati kekristenan yang tidak berdasar kepada Yesus yang telah mati dan bangkit secara tubuh untuk keselamatan jiwa kita. Makanya tidak heran kalau di zaman akhir Tuhan akan menghakimi orang dan berkata, aku tidak kenal kamu sebab kamu pembuat kejahatan. Mereka memang
mengaku diri Kristen, menggunakan terminologi Kristen, bahasa-bahasa Kristen, tetapi sesungguhnya mereka egois, mereka mementingkan diri sendiri, mereka tidak percaya kepada Yesus, tidak melayani Yesus, tidak mengasihi Yesus. Aku akan setia kalau aku nyaman, kalau aku merasa oke dengan kegiatan itu, tapi bukan sebagai satu pengabdian yang sampai merelakan diri untuk kemuliaan Kristus. Minggu lalu kita telah belajar tentang Yusuf dari Arimatea. Ada harga yang harus dibayar untuk kita muncul, menunjukkan diri sebagai seorang Kristen tulen. Dia tidak hanya mengorbankan reputasinya, tetapi mengorbankan segala-galanya termasuk harta kekayaannya. Saudara, kalau orang melayani dengan berkorban seperti itu baru Kristen tulen. Kadang orang kan take and give gitu ya. Kalau aku memberi, aku mau kembalian 10 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Ingat, kalau kita memberi, kita melayani karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dia telah memberikan segala-galanya. Kita memberi loss, saudara. Nggak punya harapan apa-apa karena kita sudah diberikan segala-galanya oleh Tuhan. Apa yang diharapkan oleh seorang Yusuf dari Arimatea, dari apa yang dilakukannya? Gak ada, justru dia mungkin kehilangan pekerjaannya, kehilangan posisinya, kehilangan rekan-rekan sejawatnya. Mungkin dia akan mengalami kesulitan dalam hidup berikutnya. Dia melakukan itu karena dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Kiranya kekristenan kita adalah kekristenan yang berdasar kepada satu pribadi yang maha agung, yang maha mulia, yang telah rela mati memikul dosa-dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan akan menjemput kita untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Amin. Jadi jangan diukur, wah gerejamu nggak diberkati, nggak begini, nggak begitu. Saudara, dimanapun juga fokus kita adalah Yesus. Mau di desa yang nggak ada musiknya, yang nggak ada sound systemnya, yang kalau Natalan nggak ada pohon Natalnya, yang penting ada Yesus di situ. Yang penting kita memuja Yesus yang bangkit itu yang paling penting. Kadang orang itu tertarik oleh hal-hal lain selain Yesus, itu yang keliru. Dan kalau kita masih bergumul dengan dasar dari kekristenan kita, jangan-jangan kita belum lahir baru. Iman kita masih mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran sesat, berbagai macam daya tarik dari dunia ini. Apa yang membuat saudara senang hari ini? Dialah Yesus yang bangkit untuk kita. Amin. Siapa yang saudara puja pagi ini? Dialah Yesus yang mati dan bangkit bagi kita. Siapa yang saudara agungkan, muliakan, dan harapkan untuk masa depan saudara? Hanya Yesus. Bukan sesuatu yang lain selain Yesus atau di luar Yesus. Itu kekristenan tulen. Jadi kekristenan yang sejati itu beriman pada Yesus Kristus yang telah bangkit, yang merupakan landasan atau dasar dari kekristenan yang sesungguhnya. Nah, mengapa kebangkitan Yesus ini penting? Saya pernah mengemukakan beberapa waktu yang lalu, sudah cukup lama saudara. Alkitab menuliskan bahwa jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka dia adalah seorang pendusta. Kalau Bapak Ibu rajin membaca kitab-kitab Injil berulang-ulang kali, di banyak kesempatan, Yesus mengatakan bahwa dirinya atau anak manusia harus menderita, dibunuh oleh orang-orang berdosa, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka kita mempercayai seorang pendusta. Tapi puji Tuhan Yesus bangkit. Amin saudara. Ya, kita nggak akan percaya pada pembohong ya. Kita nggak akan percaya pada penipu
yang tidak mengatakan kebenaran. Hati-hati saudara ya. Karena hidup kita itu dituntun oleh perkataan. Perkataan apa? Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kalau pengajaran sudah menyimpang, kita dituntun ke arah yang salah, tidak ada sukacita di dalamnya. Amin. Makanya penting sekali kita bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan seperti yang dialami oleh para wanita ini. Mereka adalah seorang yang berdedikasi untuk Yesus, yang sangat setia, yang sangat loyal. Tetapi pemahamannya akan kebenaran tidak tuntas sehingga dia ada di kubur itu menangis, sedih, kaget, termangu-mangu, bahkan mungkin takut. Tetapi setelah diingatkan akan perkataan Yesus, hidupnya diubahkan oleh Yesus. Amin saudara. Lihat firman yang transformatif, yang mengubah kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh Kristen tulen, hidup kita pasti berubah. Nah, kebangkitan Yesus menjadi begitu sangat penting karena itu membuktikan bahwa Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita, sia-sialah pengiringan kita kepada Tuhan, dan kita masih tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Itu sebabnya bahaya kekristenan tanpa Yesus adalah sekalipun orang mengaku Kristen, tapi tetap saja hidup di dalam dosa. Gak ada pengabdian yang sungguh-sungguh, pengabdian yang tulus, pengabdian yang kuat. Dia cari Tuhan hanya untuk kepentingannya sendiri. Tuhan seperti genie yang bisa memenuhi semua kebutuhannya. Tuhan seperti orang pintar yang harus menjawab semua pertanyaannya dan menyelesaikan semua masalahnya. Saudara, kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup dan menjamin bahwa Yesus telah mengalahkan dosa, bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, Yesus telah mengalahkan maut atau neraka itu, dan bahwa Dia yang bangkit, Dia yang hidup akan menepati janjinya untuk menjemput kita umat ketebusannya. Saudara, orang mati tidak bisa memenuhi janji. Hanya orang hidup yang bisa memenuhi janji. Sekarang saudara, apa yang kita harapkan? Memang di dunia yang aman seperti yang kita hadapi sekarang ini, kita tidak pernah bergumul dengan yang namanya kematian. Coba kekristenan di Gaza di sana saudara. Maka hal yang terpenting bagi mereka adalah keselamatan jiwa. Karena mereka tiap hari terancam mati loh saudara ya. Peperangan loh. Ngeri. Saya setiap hari mengikuti beritanya. Kita tidak memikirkan hidup kekal karena apa? Orang berpikir kita jauh dari kematian kok, kita tidak pernah ada bahaya maut. Kita bisa makan enak, tidur enak itu. Kalau sakit ada rumah sakit yang bagus, kita nggak mikir kekekalan, yang dipikir gimana aku menambah kekayaan, gimana aku bisa bersenang-senang, healing dan lain sebagainya. Tapi gimana orang di Gaza sana bisa, orang Kristen di sana memang kecil, saudara, minoritas hanya sekian persen saja. Tapi saya yakin yang mereka pikirkan, yang mereka doakan setiap hari, Tuhan kalau aku mati, aku serahkan rohku kepadamu. Amin. Kalau mereka berdoa yang diingat apa? Bapa, jemput aku, sambut. Akan begitu. Jadi hati-hati dengan konteks sekarang ini saudara. Jadi sekali lagi kekristenan itu bertumpu kepada fakta, kepada sejarah tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Dan kekristenan yang tulen adalah percaya kepada Yesus yang bangkit, memiliki hubungan yang benar dengan Yesus yang bangkit. Dan itu bisa kita lakukan di mana saja. Amin saudara. Kapan saja. Justru hati-hati dengan kekristenan tanpa Kristus, tanpa persekutuan yang benar dengan Tuhan. Ada seorang penulis buku teologi yang bagus mengatakan begini saudara, tanpa kebangkitan
kekristenan itu hanyalah salah satu pendekatan manusia untuk mencapai Tuhan. Ini ciri-ciri agama-agama dunia ini, agama-agama from below yang berusaha mencari Tuhan. Ya, kekristenan tanpa kebangkitan itu tidak mempunyai kekuatan dan tidak punya harapan yang mengubah hidup kita. Kekristenan tanpa Kristus yang bangkit itu tidak berguna sama sekali, sehingga percuma kita menghabis-habiskan waktu untuk kekristenan yang seperti itu. Percaya kepada Kristus yang terutama adalah percaya kepada kematian dan kebangkitannya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Ini yang paling sentral, ini yang paling pokok, ini yang paling utama. Kalau kita berkumpul seperti sekarang ini, karena kita mengasihi Dia yang hidup, yang mati dan yang bangkit. Kalau kita memuja Dia, kita memuja Dia yang hidup, yang telah mati dan bangkit. Kita melayani Dia yang hidup, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Kita bersekutu dengan Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Ini kekristenan yang tulen. Ketika kita datang dari rumah, Tuhan, aku mau memuliakan Engkau yang telah mati dan bangkit untuk aku. Inilah yang terus harus kita ingat dalam hidup kita, karena kekristenan yang tidak seperti ini, saudara, itu bukan kekristenan. Itu sebabnya mari kita menegaskan kembali, saudara, bahwa iman kita bertumpu pada satu pribadi yang besar dan berkuasa, yang penuh kasih, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Yang telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri, yang telah dibangkitkan dari kematian. Bukan atas dasar pengalaman. Aku setia, aku mau rajin karena aku diberkati. Aku ini merasa sejahtera loh kalau aku ke gereja. Kalau enggak ke gereja tidak sejahtera. Ada kalanya kita ke gereja tidak sejahtera karena ada aniaya loh, saudara ya. Tapi aku tetap ke gereja karena aku tahu Yesus hidup dan bangkit. Amin, saudara. Ini yang membedakan kita dengan kekristenan palsu. Bukan karena pengalaman atau perasaan kita, tapi mungkin kita memiliki pengalaman yang tidak baik, kita sementara bangkrut, mungkin kita sementara sakit, kita sementara menghadapi berbagai macam masalah. Aku tetap bersukacita, aku beribadah karena Yesus. Amin, saudara. Itu yang menjadi yang utama. Jangan sampai kita mengukur kekristenan karena kita merasa, aku sejahtera, makanya aku tetap Kristen. Aku berhasil, aku diberkati, aku tetap Kristen. No. Apapun yang kita alami, seperti saudara-saudara seiman kita dalam kondisi perang hari ini, saya yakin mereka tetap percaya Yesus, tetap Kristen, bukan karena alasan-alasan yang lain, tapi karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa mereka. Amin. Mari kita tegaskan kembali, saudara. Mungkin ada yang bertanya, mungkin bukan diri kita, ada orang lain yang bertanya tentang fakta kebangkitan Yesus. Teks yang kita baca memberikan bukti yang sangat jelas. Dan mari kita memahami itu supaya kita bisa menegaskan kembali iman kita. Dan kita juga bisa menolong orang lain untuk mengenal Yesus yang bangkit itu. Nanti malam saya akan sampaikan bagaimana cara Tuhan menginjili dunia ini. Saudara, ternyata kita harus tahu bahwa penginjilan itu bukan pekerjaan manusia. Penginjilan itu pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita menginjil bukan karena ego kita, karena hasrat kita, tetapi karena itu adalah pekerjaan Tuhan yang harus menjadi tanggung jawab kita yang telah menerima Roh Kudus itu. Mari, saudara, saya mau menyampaikan dari ayat-ayat tadi tentang bukti tentang kebangkitan Yesus, supaya kita lebih kokoh lagi dalam iman dan kita bisa menolong orang lain. Ya, mengenal tentang kebenaran ini dan mereka boleh beriman menjadi Kristen bukan karena sesuatu yang lain, tetapi karena pribadi yang besar itu. Dari 12 ayat yang kita baca tadi, saudara,
Salah satu bukti adalah hari kebangkitan, saudara ya. Ya, hari kebangkitan. Semua kitab Injil, ada 4 kitab Injil, saudara ya, menekankan bahwa kebangkitan itu terjadi pada hari pertama dalam minggu itu. Dalam minggu Yahudi itu adalah hari Minggu, sebab Sabat mereka itu hari Sabtu. Jadi hari kebangkitan itu terjadi pada hari Minggu. Mengapa ini penting? Sebab kita tahu orang Kristen pertama kan orang Kristen Yahudi ya. Mereka itu berakar dalam budaya Yahudi. Mereka itu hari Sabatnya itu hari Sabtu. Mereka itu ibadahnya hari Sabtu. Tetapi setelah mereka melihat peristiwa kebangkitan Yesus, maka kita melihat di Alkitab mereka mereka mengubah hari ibadah mereka tidak lagi hari Sabtu, tetapi hari Minggu, saudara. Mengapa gereja mula-mula tidak beribadah pada hari Sabat atau hari Sabtu, Sabat orang Yahudi? Bukan karena ingin membedakan kekristenan dengan agama Yahudi, saya pikir tidak seperti itu. Tetapi mereka mengenal persis bahwa hari Minggu, hari pertama minggu itu adalah hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita beribadah pada hari Minggu seperti sekarang ini, karena kita tahu bahwa Yesus telah bangkit pada hari pertama minggu itu, minggu orang Yahudi ya. Dan kita sedang merayakan, mengumumkan, memberitakan kepada dunia bahwa Tuhanku telah bangkit. Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, yang berkuasa, menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi keputusan merubah ibadah pada hari Minggu itu adalah karena hari kebangkitan Tuhan. Saudara, di kitab Wahyu dikatakan hari Tuhan. Hari Tuhan itu menunjuk pada hari kebangkitan. Coba kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-10. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Yohanes pada hari Tuhan ya. Wahyu 1 ayat yang ke-10. Ditulis seperti ini. Pada hari Tuhan, ini hari apa saudara? Hari Minggu. Ya, aku dikuasai oleh Roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Jadi apa yang dia tulis pada hari Tuhan itu menunjuk hari kebangkitan. Ada pujian lama, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Marilah kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saudara, jadi kalau kita minggu beribadah karena hari ini harinya Tuhan. Ya kita bersyukur ya di Indonesia ini hari Minggu hari libur. Tapi bagi orang Yahudi hari Minggu itu hari kerja karena Sabatnya hari Sabtu. Tapi bayangkan saudara, gereja mula-mula yang bagi masyarakat pada umumnya hari Minggu itu hari kerja, tapi bagi mereka itu harinya Tuhan. Berapa banyak pengorbanan yang harus mereka bayar untuk bersekutu dengan orang-orang percaya. Itu sebabnya sekalipun kita mungkin bisa merubah kebaktian hari Sabtu atau hari yang lain. Ya deket-deket Minggu, karena Minggu mungkin sibuk ya, Minggu itu harinya keluarga atau family time mungkin. Atau apa lainnya saudara, saya pikir kita bersyukur ini hari libur kita di bangsa Indonesia ini. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah budaya, hari Minggu hari mancing, hari alun-alun. Sekarang ini banyak kegiatan ya,
Saudara pilih hari alun-alun atau hari ibadah? Halo? Hari ibadah dong saudara ya. Sudah minggu itu udah fokus ibadah lah. Karena Kristus, bukan karena yang lain. Karena kita mau merayakan Yesus yang bangkit. Kita harus tetap seperti sekarang. Penting hari Minggu untuk kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Karena ini apa? Hari Minggu adalah hari kesaksian atas fakta bahwa Yesus telah mati memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya sendiri. Dan hari di mana dia telah dibangkitkan untuk kita semuanya. Amin. Ini luar biasa. Memang dalam Alkitab dikatakan ada perayaan Paskah ya tiap tahun. Tapi tidak bagi kita saudara, setiap hari Minggu harus menjadi hari kebangkitan untuk umat Tuhan. Kita beribadah untuk merayakan Tuhan yang menang itu. Amin saudara. Tidak ada alasan yang lain. Ini kekristenan yang tulen. Ini kekristenan yang sejati. Ayo kita ke gereja hari Minggu. Kita merayakan hari kemenangan Tuhan itu. Kita memberitakan kepada dunia. Kenapa kamu kebaktian hari Minggu? Aku merayakan Tuhanku yang bangkit. Maaf Pak, izin ya saya nanti aja setelah saya ibadah saya gabung untuk kegiatan ini atau kegiatan itu. Saya sedang merayakan hari kemenangan Tuhan saya. Amin saudara. Menang atas maut, menang atas kematian, menang atas dosa. Ini harus menjadi sukacita kita. Tidak ada alasan lain yang boleh menggantikan sukacita kita beribadah pada hari Minggu seperti sekarang ini. Selain sukacita atas fakta bahwa Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia telah dikuburkan dan dibangkitkan secara tubuh pada hari yang ketiga untuk memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Kemudian saudara, bukti yang berikutnya adalah batu yang sudah terguling, batu yang sudah terguling saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di Markus pasal 16 ayat yang ketiga, perempuan-perempuan yang hendak meminyaki Yesus itu bertanya-tanya, siapa ya yang akan menggulingkan batu itu untuk kita sehingga kita bisa merempah-rempah Yesus. Tetapi Lukas hanya mencatat bahwa batu itu sudah terguling, saudara. Ya, ini adalah batu bulat besar yang menutupi lubang pintu dari kubur Yesus. Saudara, ini fakta yang luar biasa, batu terguling karena Yesus, bukan karena Yesus tidak bisa keluar menebus tembok atau ruang tertutup, tetapi batu itu terguling untuk memastikan, untuk memberi kesaksian bahwa Yesus telah bangkit dari kematiannya. Amin saudara. Ya, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Kemudian kubur kosong, setelah batu terguling, kubur kosong. Saudara, kubur kosong adalah bukti yang sangat penting untuk kebangkitan ini. Sebab ada begitu banyak pihak yang mengarang cerita tentang mengapa kubur itu kosong. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri oleh musuh-musuhnya. Ada yang mengatakan mayat itu dijarah oleh tentara-tentara Romawi sendiri. Ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus itu dicuri oleh murid-muridnya. Tetapi hal-hal itu sangat tidak masuk akal saudara ya. Sangat tidak masuk akal. Apa keuntungannya mencuri mayat Yesus bagi orang-orang yang memusuhi Yesus? Orang-orang itu pasti mendengar bahwa Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ketika dia mencurinya, itu justru malah menguatkan kepercayaan orang-orang bahwa Yesus bangkit, kan begitu ya. Kalau orang-orang tentara Romawi nggak mungkin mencurinya, dia telah diperintahkan untuk menjaga kubur itu. Bahkan telah disegel itu kubur saudara ya. Dan murid-muridnya juga tidak mungkin mencuri sebab mereka sedang dalam keadaan yang takut. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa.
Tapi yang jelas saudara, kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Amin. Kemudian saksi dari malaikat, ya sudah sangat jelas dua orang itu mengatakan, mengapa engkau mencari dia yang hidup? Ya, di antara orang mati. Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang telah dikatakannya. Bahwa dia harus menderita, harus mati oleh orang berdosa. Tetapi bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kemudian kain kafan yang tergeletak ya di kubur Yesus juga membuktikan bahwa Yesus bangkit. Saya berpikir kalau orang mau ngambil jenazah cepat-cepat, tentunya yang namanya mencuri kan cepat-cepat, kok sempat-sempatnya dibuka satu-satu, digulung, ditaruh di tempat yang rapi, kemudian dia pergi. Saya pikir nggak ada sempat. Saudara, saya yakin kain kafan itu terletak dengan sangat rapi karena Yesus dibangkitkan secara tubuh. Amin. Ini bukti yang luar biasa. Belum lagi nubuatan-nubuatan Yesus yang sangat banyak tentang kematian dan kebangkitannya. Saksi-saksi dari para wanita itu, juga keraguan dari para rasul. Saudara, kalau rasul-rasul itu tampak mengharapkan kebangkitan Yesus, orang bisa menuduh, oh memang kamu mengharapkan kebangkitan Yesus, kamu udah dibohongi, padahal mayat itu dicuri. Tapi melihat keraguan para murid yang menganggap kesaksian para wanita itu adalah omong kosong belaka, menunjukkan bahwa sesungguhnya para murid tidak mengharapkan kebangkitan Yesus. Dan ini menegaskan bahwa kebangkitan Yesus adalah sungguh-sungguh peristiwa yang nyata yang menjadi dasar dari iman kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita sungguh-sungguh percaya karena ini dasar dari kekristenan kita. Tanpa itu, saudara, kita tetap mati binasa di dalam dosa-dosa kita. Kemudian, selain fakta kebangkitan Yesus, saudara, Alkitab juga mengajar kita bahwa kita harus menaruh kepercayaan kepada Yesus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Menarik sekali ketika Rasul Yohanes selesai mencatat Injilnya yang ditutup dengan kematian Tuhan dan kebangkitannya, dia menulis seperti ini. Coba kita baca Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Amin. Apa yang cukup untuk membuat kita memperoleh hidup dalam namanya? Itulah karya keselamatan. Itulah karya kematian Yesus di kayu salib. Itulah karya kebangkitan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Jadi yang mendorong kita untuk percaya bukan mujizat-mujizatnya, tetapi adalah karena pribadinya yang telah memikul dosa-dosa kita, yang telah mati dan bangkit untuk kita. Itu fokusnya, Bapak Ibu. Maaf kalau saya menekankan berulang-ulang karena itu kekristenan yang tulen. Jangan sampai kita salah. Amin, Bapak Ibu. Banyak orang yang percaya Yesus karena mujizatnya, dia pembuat mujizat atau karena dia guru yang agung. Iya, tidak salah, tapi kalau tidak sampai kepada iman bahwa dia telah mati dan bangkit untuk kita, maka itu bukan kekristenan yang tulen. Saya melihat YouTube, saudara ya, di Amerika, di Eropa. Maaf ya, ada banyak perdebatan yang terjadi secara terbuka, saudara ya. Bahkan ketika orang Kristen bersaksi, orang menjawab seperti ini, saya lebih tahu banyak tentang Yesus daripada kamu. Dia bilang begitu. Saya tahu dia adalah nabi yang maha kuasa. Saya tahu dia adalah orang yang sangat-sangat
bermoral. Saya tahu dia adalah seorang yang penuh dengan kuasa. Tapi kamu tidak tahu bahwa dia bukan Tuhan dan bahwa dia tidak pernah mati dan tidak pernah bangkit. Dia hanya pada waktu dia disalib adalah orang lain yang disalibkan, bukan dia, seperti itu. Jadi saudara, hati-hati dengan fakta Kristen seperti itu. Iman kepada Yesus tetapi bukan seperti Yesus yang dicatat di Alkitab yang mati dan bangkit untuk kita. Kita harus percaya kepada Yesus yang mati dan bangkit untuk kita. Amin, saudara. Coba Injil di 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. 1 Korintus pasal 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi dari semua yang telah dicatat dalam kitab Injil itu cukup. Tidak segala-galanya dicatat, saudara. Sebab yang sangat penting apa? Bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Bahwa dia telah dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu, perkataan-perkataan ini sangat penting, saudara. Sebab bahaya kekristenan tanpa Kristus yang bangkit. Bahaya kekristenan yang tidak memuja Yesus, yang tidak melayani Yesus, yang tidak beribadah kepada Yesus. Tetapi kekristenan yang berpusat pada diri sendiri. Menjadikan Yesus sebagai pelayan, pemenuh kebutuhannya. Sebagai jin yang bisa diminta untuk melakukan segala yang diperlukan. Sebagai protector untuk hidupnya. Tetapi orang tidak berani menyerahkan dirinya untuk Tuhan. Bahkan memikul salib untuk kemuliaannya. Orang-orang yang seperti itu tidak akan tahan terhadap berita Injil yang mengatakan bahwa barang siapa mau mengikuti Yesus dia harus menderita. Gak akan tahan dengan itu. Gak akan tahan dengan berita barang siapa yang tidak menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, dia tidak layak buat aku. Tidak akan bisa. Barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala kepemilikannya, dia tidak layak buat aku. Dia tidak akan tahan dengan berita-berita seperti itu. Aminnya besar saat kita diberkati, kita bisa sukses, kita bisa kaya. Tuhan mengangkat semua persoalan kita seperti itu. Aminnya besar. Tapi kalau sudah Yesus bangkit, yang amin sedikit. Tapi kita semua mengamenkan. Amin, saudara? Nah itu, amin. Nah, yang berikutnya saudara perhatikan. Bahwa sekalipun kekristenan itu dibangun atas dasar fakta bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Tetapi kita tidak menjadi Kristen hanya karena masalah intelektual. Tetapi saudara, kekristenan itu selalu bicara masalah moral. Kenapa? Sebab Yesus mati di atas kayu salib itu untuk memikul dosa-dosa kita. Untuk memikul kejahatan kita. Jadi menjadi Kristen bukan soal, ya aku percaya dia telah mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Tetapi kekristenan selalu akan menghasilkan pertobatan. Perubahan hidup, saudara. Makanya kenapa kita melihat ada banyak orang yang memiliki gelar teologi yang begitu banyak. Tetapi tidak tampak adanya pertobatan dalam dirinya. Tetap saja egois, tetap saja sombong, tetap saja mau menang sendiri. Tetap saja hidup di dalam dosa-dosa mereka. Karena yang penting aku percaya Yesus, selesai sudah. Yang penting aku udah mengaku Yesus, selesai sudah. Tapi tanpa pertobatan. Yesus mati untuk menyelesaikan masalah dosa-dosa kita. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada kematiannya,
maka kita juga dibereskan dari masalah dosa-dosa kita. Amin, Bapak Ibu. Kita bertumbuh di dalam kebenaran. Loh ada loh saudara ya. Ini saya baru mendengar berita. Ada seorang pemimpin persekutuan STT yang dipaksa mundur, dipaksa berhenti karena ya itu. Tidak bertobat kan begitu. Tetap mengajarkan kesesatan. Saya di majelis daerah menangani beberapa kasus skorsing. Saya baru mengeluarkan surat peringatan. Kalau tidak ada menyelesaikan masalah sampai ini, ya hati-hati. Ada konsekuensi yang lebih berat. Kenapa? Ya itu kalau tanpa pertobatan itu bahaya, saudara. Dan bahwa pertumbuhan iman kita kepada Yesus itu seringkali memiliki tahap-tahap yang berbeda. Amin, Bapak Ibu. Kita melihat para wanita ini memiliki pertumbuhan yang berbeda dengan para murid, saudara. Ya, perempuan-perempuan yang pergi ke makam pada waktu itu atau ke kubur pada waktu itu, saudara, mereka mengasihi Yesus, mereka komitmen pada Yesus, tetapi mereka belum percaya sepenuhnya kepada berita kebangkitan Yesus. Sehingga mereka sedih, mereka takut, mereka cemas. Kalau para rasul, mereka sudah menyerahkan segala-galanya kepada Yesus. Sampai-sampai Petrus berkata seperti ini, apa yang akan aku dapat? Aku telah meninggalkan rumahku, meninggalkan jalaku, meninggalkan perahuku. Apa yang akan aku dapat? Tetapi Petrus ragu akan kebangkitan Yesus. Tetapi puji Tuhan kita membaca, sekalipun dia menganggap omongan para perempuan itu omong kosong, Petrus yang pertama lari untuk melihat ke kubur itu. Ada perbedaan tahap-tahap perkembangan rohani. Saudara, tiap orang berbeda-beda. Itu sebabnya saudara kita bersyukur bahwa Allah berkenan menyelamatkan kita bukan karena iman kita kuat, bukan karena mungkin pertumbuhan rohani kita cepat dari yang lain, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan. Saya pernah katakan, kalau keselamatan bergantung pada kita, kita semua nggak akan selamat. Kita selamat karena keselamatan sepenuhnya bergantung pada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Saya tidak bersandar pada iman saya, pada pengetahuan saya, pada teologi saya. Saya udah banyak belajar, saya banyak melayani, tapi saya enggak bersandar pada itu semua untuk selamat. Tapi saya bersandar pada belas kasihan Yesus yang telah mati dan bangkit untuk saya. Karena itu alasan yang membuat Tuhan itu menerima kita di surga. Bukan karena apa yang kita buat, tetapi apa yang karena Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Dan karena apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita, maka ada perubahan hidup, ada kelahiran baru. Itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang natural, yang tidak harus kita banggakan, saudara. Sebab semuanya adalah karena kasih karunia. Saya bisa seperti ini karena kasih karunia. Kita bisa berbuat baik karena kasih karunia. Bahkan Paulus mengatakan apa? Bahkan keinginan dalam diriku itu karena kasih karunia Tuhan. Nuh itu hidup benar. Bukan karena kekuatannya sendiri. Karena Nuh menerima kasih karunia Allah. Amin, Bapak Ibu. Abraham, dia bisa menjadi bapa bagi orang beriman, itu bukan karena kekuatannya sendiri, karena dia adalah penyembah berhala pada mulanya. Karena kasih karunia Allah. Kalau kita bisa duduk di sini, berdiri di sini, melayani Tuhan di sini. Bukan karena siapa kita, kuat gagah kita, tapi semua karena kasih karunia Allah. Amin. Mari saudara, waspada terhadap kekristenan tanpa Yesus yang bangkit.
Kita setia mengiring Tuhan karena Dia telah benar-benar mati dan bangkit untuk keselamatan jiwa kita. Bukan ya karena kekristenan memberi manfaat. Aku bisa beli mobil setelah aku ikut Yesus. Aku bisa sukses. Hubunganku dengan keluargaku bisa dipulihkan. Bisnisku bisa lancar. Aku sembuh dari sakitku. Maka aku jadi Kristen. Lalu bagaimana dengan orang-orang percaya di sana, di medan perang sana? Nggak punya apa-apa. Nggak ada air, nggak ada listrik. Nggak ada makanan cukup. Setiap hari mereka ada di bayang-bayang maut. Saudara, semua kita sama di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita sekarang, kalau engkau ada hari ini, karena engkau percaya kepada Yesus yang bangkit. Kalau kita beribadah pagi ini, bukan karena sesuatu yang lain. Pendeta ini ganteng. Saya ganteng tak saudara? Mana bojoku gak ketoan? Mereka ngomong ganteng awas. Karena musiknya bagus, karena pelayanannya oke. Enggak. Karena Yesus yang telah mati dan bangkit buat kita. Amin. Jangan mau ditarik oleh keyakinan agama-agama lain yang secara subjektif. Ayo Mel, aku berhasil. Pokoknya kue bisa ngambil itu di stupa, sukses bisnismu. Pokoknya kamu bisa melantunkan pujian ini, sukses kamu. Ada teman-teman yang sering kali kirim WA ke saya. Siapa yang mengesave lagu ini akan menjadi miliarder hari ini. Hebat sekali. Jangan delete siapa yang nge-like ini kamu akan diberkati dengan luar biasa. Enggak. Kita ada karena anugerah Yesus dan kita ada karena kita mengasihi dan melayani Yesus yang mati dan bangkit. Amin. Sama-sama kita berdiri.